Kucing sombong tau, kucing kalau kita pulang lucu. Egois. Iya. Ada risetnya kucing tuh bisa makan Kita kan. Belum? Hah? Ya, yuk. Bang Umay, cerita sedikit dong sampai akhirnya menggarap series I Don't Love Him. Awal mulanya seperti apa sih? Awal mulanya ibu saya sering nontonin drakor di VIU. Ya. Terus Wah. kita selalu dengan mimpi-mimpi kita, semoga suatu saat kita bisa bikin sesuatu ya di VIU. Walau gue sebenarnya gue bukan penikmat drama Korea, tapi mungkin ini salah satu mimpinya nyokap gue yang bisa alhamdulillah gue wujudin. Jadi salah satu alasan kenapa ini terjadi juga karena buat dia, karena emang ya sudahlah ibu adalah jalan surgaku. jadi ya ini salah satunya gitu. Terus untuk menggali ceritanya, referensi cerita drakor seperti apa yang lu representasikan di series ini? Sebenarnya karena gue prefernya nggak ke drama Korea tuh gue lebih nonton kayak The Proposal-nya Sandra Bullock sama Ryan Reynolds. Terus untuk tone dan visualnya ada The Intern-nya Robert De Niro sama Anne Hathaway. Jadi memang drama romance dan romcom-nya Hollywood yang gue ngambil referensi dari drama romcom Hollywood untuk storytelling dan story writing. Tapi emang sampai akhirnya lu mau model kayak apa namanya referensi kan dari drakor gitu. Terus sampai akhirnya ngeframein untuk kesini seberapa panjang gitu waktunya? Ya, development itu hampir 1,5 tahunan barengan sama tim VIU ya. Sampai akhirnya jadi dan kita eksekusi bareng sama tim VIU dan Prilly dan Cinta Beraya. Jadi mungkin makan waktu hampir 1,5 tahun dan develop ini. 1,5 tahun. Dan untuk ngederek Cinta sama Prilly itu susah nggak sih? Sementara kan mereka baru ketemu ya di project ini kalau nggak salah. Kalau sama Prilly kan ini udah project beberapa gue udah banyak ya. Kalau Prilly sama Cinta maksudnya? Kalau Prilly sama Cinta enggak, karena emang alhamdulillahnya Prilly sangat amat adaptif sama siapapun lawan mainnya gitu, dan Cinta Beranya pun juga awal-awal mungkin rada nggak enak sama Prilly karena kan Prilly jauh lebih tua dari dia kan. Tapi ya dibuat cair karena emang gue selalu minta sama Prilly untuk bikin lawan mainnya juga ngerasa nyaman. Atau semua cast yang kerja sama temen gue selalu upayakan untuk membuat lawan mainnya juga nyaman main sama dia. Umay, kenapa sih kok Prilly lagi gitu, udah berderet-deret nih, Prilly terus gitu? Kebetulan permintaannya itu ya, mulai dari Prilly, makanya mungkin mungkin nanti di film gue berikutnya mungkin akan jadi project pertama gue yang pemainnya bukan Prilly. Jadi emang sekarang karena demand-nya masih untuk kita muter-muter OTT bersama brandingan Umay dan Prilly gitu. Tapi ya pastinya nanti akan berjalan dengan cast-cast yang lain juga pasti. Tapi emang dengan alasan Prilly salah satu aktor yang menurut gue actingnya bagus banget saat ini, dan itu undeniable menurut gue. Tapi lu sempet kayak ngerasa bosan gak sih kayak kerja bareng sama Prilly mulu? Mungkin bukan bicara kayak kantoran gitu kan, tapi bicara soal project gitu. Enggak, karena emang kita nggak pernah membuat ini seolah-olah lingkungan kerja gitu. Kita membuatnya lingkungan bermain aja gitu. Makanya BTS-nya tidak banyak yang bisa diupload karena kalimat saya sama Prilly berdua cukup berantakan ya gitu. Jadi karena memang kita selalu mengusahakan lingkungan kerjanya fun, lingkungan kerjanya kekeluargaan, tongkrongan gitu. Jadi ya itu sih, so far kita happy aja. Mai, lu udah mulai fokus gitu untuk jadi sutradara, mungkin lu terinspirasi sama sutradara Indonesia siapa sih sampai akhirnya ngebentuk lu sampai sekarang gitu? Banyak banget ya, tapi yang utama mungkin Pamol Titiwa yang bikin gue sampai bisa ada di sini sekarang. Terus banyak, ada Mas Angga Sasongko, ada Mas Joko Anwar, ada Mas Teddy Sugatmaja gitu. Jadi banyak sutradara yang mendrive gue sampai bisa bikin project dan buat karya. Sampai akhirnya memberanikan diri, kenapa sih Mai? Karena kan jarang gitu di Indonesia sutradara yang mungkin seusia lu gitu, jarang banget gitu. Mungkin lu doang kali. Ya mungkin alhamdulillahnya gue berangkat dengan privilege. Gue kenal sama Pak Monty, gue kenal sama Prilly, gue sebelumnya aktor, dan jadi memang mungkin karena ada hal itu yang bisa mendorong gue sampai ada di titik ini. Tapi itu kan balik lagi ke guanya mau tetap
berusaha belajar dan berusaha membuktikan atau enggak kan. Jadi ya emang kalau ditanya kenapa mau ya karena emang gue suka, udah sesimpel itu jawabannya sih. Karena menyenangkan untuk membuat karya, mengeluarkan statement dalam bentuk audiovisual. Tapi lebih asik mana, dari sutradara atau jadi pemain? Sekarang mungkin karena lagi anget-angetnya ya, jadi lebih asik sutradara gitu. Tapi bukan berarti gue akhirnya mau berhenti main, gue pengen tetap main. Cuma kan sekarang mungkin bisa lebih selektif karena kayaknya untuk around 10 tahun ke depan fokus utama gue akan ada di Cinema Pictures. Oh, berarti bahkan tetap fokus sutradara ya? Iya, jadi sekarang mungkin akan lebih sering di balik layar, either itu sutradara atau produser. Kalau misalkan ini udah intens banget itu lu bahkan untuk berhenti juga nggak sih buat di depan layar gitu? Ya, karena gue juga seneng acting, jadi ya gue akan tetap main. Bayarannya lebih gede mana sih, Bang? Pendapatan. Bayarannya tuh lebih gede TikTok Shop ya. Sama TikTok tuh gede banget coy. TikTok. Jadi di detik ini, gue jujur gue nggak pernah nanya budget gue berapa buat sutradara apa segala macam, karena buat gue yang penting gue bisa bikin karya, gue bisa bisa buat sesuatu itu udah more than enough. Jadi gue nggak pernah peduli berapa budgetnya. Nah ini kan lu sutradarain sebuah film atau series gitu, ini kan ngasih dari PH lu sendiri gitu. Iya. Ada nggak sih kayak tawaran-tawaran dari luar PH yang nawarin lu jadi tolong sutradarain dong nih cerita gua gitu? Alhamdulillah banyak banget, cuma sekarang karena emang kebetulan Cinema kan founded by gue juga gitu, jadi kayaknya kalau misalkan kita mau kerja sama dengan atau gue pengen ditarik sama PH lain untuk ngerjain proyeknya, ya mungkin akan kerja sama kolaborasi antara Cinema dan PH tersebut. Jadi karena emang gue eksklusif sama Cinema juga,